Ya, saya lanjut ke Bang Dudi. Bang Dudi tadi dikatakan bahwa memang banjir ini terjadi sulit begitu ya untuk dihadapi, apalagi dengan keterbatasan alat begitu ya. Susah kalau untuk dilakukan penyedotan gitu. Berarti kan harus kita lakukan adalah mitigasi dari kita sendiri. Apa yang harus dilakukan terkait dengan mitigasi masalah banjir ini harus kita lakukan? Oh, bukan susah atau bagaimana, Pak. Memang kondisi alamnya masih seperti itu. Sedang kita akan lakukan rekayasa. Dalam Mhm. artian kita akan memasang pompa dan memasang membuat waduk untuk di kawasan tersebut. Hmm. Tapi memang pekerjaan tersebut akan selesai di akhir tahun ini. Itu sudah tertutup salurannya. Tapi untuk menjadi lebih optimal mungkin baru tahun depan dengan pembuatan waduk tambah sebagai tampungan membantu kapasitas pompanya. Itu Pak. Program Iya, itu memang sedang kita upayakan. baik. Selain itu program apa lagi Pak Dudi yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam mengatasi hal ini? Ya, ya tetap kita memang kalau dilihat kemarin kayak waduk-waduk kita yang di utara itu sebenarnya kondisinya masih cukup aman Pak gitu. Cuman memang luapan derasnya air dari atas ini mengakibatkan mengakses ke tempat-tempat untuk kita pompa ke laut itu memerlukan waktu gitu. Nah, waktu yang diperlukannya ini mengakibatkan antrian. Tapi terkait dengan itu sih kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur cepat kita lakukan pekerjaan dan surut sesuai dengan target yang kita kerjakan. Nah, terkait yang memang di luar target ini memang masih ada luapan air dari kalinya sehingga kita tidak bisa membuang air itu sebelum kali tersebut surut gitu Pak. Nah, sekarang sudah cenderung surut sehingga kita bisa lakukan 6 jam itu untuk mengeringkan lokasi tersebut. Gitu. Targetnya berarti 6 jam ya Pak Dudi ya? Ya betul Pak. Baik, Bang Yoga, kalau kita Ya, lihat kondisi banjir yang selalu terjadi di DKI Jakarta setiap tahun ini pasti selalu ada ya, begitu ya. ya, Meskipun sudah banyak program-program pemerintah yang dilakukan, tetap masih ada banjir di DKI Jakarta. ya, Apakah bisa ya. dikatakan Pemprov ini termasuk gagal dalam mengatasi masalah banjir, Bang Yoga? Ya, sebenarnya belum bisa dikatakan gagal, tapi yang paling penting yang perlu saya garis bawahi adalah upaya untuk mengantisipasinya yang harus lebih didorong. Ya, karena gini, untuk Jakarta sendiri kan ada 3 jenis banjir yang harus ditangani secara berbeda. Ya, pertama tentu adalah tadi kalau dalam konteks hari ini adalah banjir lokal. Berarti kan kita fokusnya kepada pembenahan saluran air. Tetapi kalau kita bicara banjir kiriman, maka lebih fokusnya kepada pembenahan sungai. Dan kemudian banjir rob adalah penataan ataupun restorasi kawasan pesisir. Nah, 3 hal yang berbeda ini juga harus dilakukan secara serentak, secara paralel juga. Nah, PR berikutnya tentu adalah pengadaan pompa misalnya. Tetapi juga harus ini dengan apa? Yaitu penyediaan tempat-tempat penampung air seperti waduk baru misalnya, begitu kan, untuk menambah kapasitas. Kemudian juga program pembenahan sungai dilanjutkan ya, terkait itu tidak harus naturalisasi atau normalisasi ya. Tetapi paling enggak ada upaya ke sana. Dan yang terpenting sebenarnya ini, kita harus fokus kepada program-program yang tidak terlalu, jangan terlalu kepada program-program yang tidak substansi menangani banjir masalahnya. Ya. Jadi fokus ke situ, dan kalau bisa nih kepada juga, sebenarnya Pemprov DKI tidak perlu menjanjikan dalam waktu 6 atau 8 jam, Mas Iksan. Yang Kenapa? penting selesai dan surut, begitu ya? Iya, betul. Karena kalau nanti dipaksa harus 6-8 jam, yang kasihan kan Pak Dudi dan kawan-kawan. Ya, karena saya mencatat tuh gini, kalau kita bicara pada puncak musim hujan, siapa yang bisa mengendalikan alam? Ya, Tapi kan harus ada target, Bang Yoga. Oh iya betul, kalau targetnya adalah penataannya secara keseluruhan, Mas Ika. Tadi target justru itu yang akan membantu banjir secara keseluruhan, begitu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Ishak, oleh Pak Dudi umumnya, bagaimana kita membuang air pompanya kalau sungainya nggak dibenahi misalnya, ya. Air yang ada di jalan tadi kan nggak bisa dibuang ke sungai kalau sungainya sendiri meluap. Gitu. Berarti kan harus ditata dulu sungainya, saluran air jalannya juga harus direhabilitasi, gitu kan. Waduk-waduk juga harus disediakan supaya untuk apa? Menampung luapan dari saluran air dan sungai. Kan itu harus dilakukan. Nah, ini yang paling penting disosialisasikan dan dikerjakan. Baik, Itu dengan baik, target yang jelas, baik. misalnya itu. Baik, terkait masalah sumur resapan bagaimana Bang Yoga yang selama ini sudah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta? Apakah menurut Anda juga efektif atau bagaimana? Ya, secara teknis kalau kita pantau terutama, nanti Pak Dodi bisa ngecek ulang namanya dan cross-check terutama. Secara umum kalau daerah-daerah yang dikatakan oleh Pak Dodi di bagian utara banjir, tentu tidak akan efektif kalau sumur resapan tadi dibuat di wilayah bagian utara. Ya, kenapa? Kalau kita bicara sumur resapan air, justru semakin ke utara Jakarta kan semakin dangkal air tanahnya.
Jadi kalau dibikin efektif, jelas tidak. Nah, sementara sumur resapan yang ada di bagian selatan, ya, kalau kita lihat dari akhir tahun lalu misalnya, beberapa titik yang disediakan sumur resapan air belum mampu mengurangi genangan lokal, ya. Karena tadi saya katakan, persoalannya tidak hanya di sumur resapannya, tetapi saluran airnya juga harus dibenahi. Baik. Oleh karena itu, dua hal tadi harusnya saling terkait. Baik. Ya, Baik. terima kasih Mas. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita Bang Dudi dan juga Bang Yoga usai pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.